semuanya. Luar biasa ya, hari ini harus sukacita, harus tetap semangat karena kita mau memulai devotion kita, mau menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Ya, anak-anak, kita mau hafalkan satu ayat tapi dengan nyanyian. Siap semua ya? Dengarkan baik-baik. Akhirnya hendaklah kamu kuat, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya. Sekali lagi ya, katakan Efesus 6 ayat 10. Oke anak-anak, Efesus 6 ayat 10. Kita mulai lagi ya. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya. Iya, tadi kita sudah mengingat-ingat, menghafal ayat Efesus 6 ayat 10. Jangan lupa ya anak-anak. Sekarang siapa yang sudah siap mendengarkan firman-Nya? Firman dari Tuhan, firman yang tentang kebenaran itu loh. Ya, sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tirukan menanda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan yang terbaik biar masuk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Mem yang akan bercerita dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Rosita di sini. Anak-anak, hari ini kita mau devotion, kita mau dengarkan cerita. Cerita kita hari ini tentang Samuel. Tentang siapa? Samuel. Ya, yuk anak-anak, kita saksikan ceritanya. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana, dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli.
yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana tadi ceritanya tentang Samuel? Ya, yuk anak-anak, kita mau ya seperti Samuel, kita bisa dengar-dengaran suara Tuhan. Yuk, sekarang kita mau tutup devotion hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu buat kami sampai hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau tutup devotion ini. Tuhan, kami mau seperti Samuel. Kami mau menjadi anak yang bisa dengar-dengaran akan suara-Mu. Mari Tuhan, mari Roh Kudus bicara dalam hati setiap kami. Kami buka hati untuk mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan